Pemirsa, serangan Zionis Israel kepada kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon semakin meluas, menewaskan puluhan orang. Serangan itu pun dibalas Hizbullah dengan menembakkan roket ke Israel. Bagaimana dampak perang terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah sendiri? Sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Bapak Faisal Assekaf. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Iya, Bapak. Bagaimana Anda melihat serangan Israel terhadap Lebanon saat ini? Ya, Israel memang sejak awal itu kalau tidak salah Selasa pekan lalu sudah mulai melancarkan invasi darat selain serangan udara yang sudah dilakukan sejak bulan lalu, akhir-akhir bulan lalu. Jadi saya kira Israel akan terus gencar karena ini bagian dari manuver politiknya Perdana Menteri Israel Netanyahu ketika dia sudah kalah di Perang Gaza karena tidak berhasil mewujudkan tiga tujuan ketika Israel melancarkan agresi ke Gaza, yakni membebaskan semua tawanan, mengalahkan Hamas, Jihad Islam, dan milisi lainnya, serta mendemilitarisasi Gaza supaya tidak ada kelompok bersenjata. Itu belum tercapai meski sudah setahun lebih. Nah, ini saya melihat apa yang dilakukan Israel di Lebanon itu menunjukkan bahwa Israel itu di atas hukum internasional karena serangan walaupun ditujukan kepada Hizbullah, tapi kan mereka sudah melanggar wilayah kedaulatan Lebanon dengan melakukan melancarkan invasi, kemudian melancarkan serangan udara, dan itu juga banyak korban sipil. Saya kira dunia memang harus segera bertindak, terutama PBB. Namun walaupun itu kan memang sulit karena kita tahu hanya Dewan Keamanan PBB yang bisa memberikan sanksi, dan selama ini sejak Israel berdiri, walaupun mereka sudah banyak melanggar hukum internasional maupun resolusi PBB, tapi mereka aman karena didukung oleh Amerika Serikat. Oke, Pak Faisal, belum lama ini kan Anda sempat ke Lebanon begitu. Bagaimana kondisi Hizbullah di sana? Apakah masih kuat seperti dahulu, Pak? Saya rasa masih kuat karena Hizbullah ini kan dibangun dengan ideologi anti-Zionis, dan mereka itu kan dari Syiah. Kalau Syiah itu kan taat banget kepada pemimpin, ada konsep wilayatul faqih. Bagi mereka itu siapapun yang memimpin Hasan Nasrallah, apalagi terutama dari keluarga Ahlul Bait atau keturunan Nabi, nah itu wajib ditaati. Nah itulah yang dan lagi juga perang ini juga berbeda motivasi. Kalau Hizbullah itu punya motivasi untuk mengusir Israel, untuk membela Palestina, karena mereka menyatakan sejak 8 Oktober, sehari setelah serangan 7 Oktober, mulai menembakkan roket mau ke permukiman maupun markas tentara di wilayah utara Israel, itu kan tujuannya sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina yang sedang digempur di Gaza. Jadi motivasinya beda. Mereka motivasi orang yang siap, istilahnya siap mati lah. Makanya mereka siap jihad. Sebaliknya pasukan Israel itu kan di mana-mana tentara itu kan penugasan. Penugasan itu kan motivasinya mereka punya keluarga, mereka punya istri dan anak. Ya ada ketakutan lah kalau mereka tidak akan kembali lagi ke rumahnya atau ke keluarganya. Jadi saya kira Hizbullah tetap siap, apalagi kan terakhir itu di Bashura, itu salah satu wilayah di Beirut, itu sudah ditangkap seorang mata-mata informan Israel, itu orang Suriah, asalnya dari Idlib. Itu informasinya, dia diminta oleh Israel untuk memotret lokasi serangan, lokasi yang diserang Israel, apakah sasarannya tepat dan bagaimana efeknya atau akibat dari serangan itu. Itu ditangkap, saya lupa beberapa hari lalu, itu ada seorang lelaki dari Idlib. Dan juga istilahnya kan pengamanan di Dahi, ya, terutama basis permukiman Syiah yang didominasi Hizbullah itu makin ketat. Kita tahu terakhir itu ditangkap wartawan Bild, surat kabar asal Jerman, itu wakil pemimpin redaksinya ditangkap, namanya saya hafal belakangnya doang, namanya Ron Zeinmer. Dia ditangkap setelah melakukan wawancara langsung dengan stasiun televisi pemerintah Israel kan. Kemudian juga ada warga Israel yang ditangkap, itu Tartakovsky, itu ditangkap dia, Joshua Tartakovsky ditangkap Selasa lalu di Beirut. Dan karena dia tindakannya mencurigakan, walaupun dia masuk dengan paspor Inggris, tapi setelah diperiksa ketahuan dia punya paspor Israel. Artinya pengamanan di Dahiyah Hizbullah pun diperketat. Oke, Pak Faisal, jika kita bandingkan dengan konflik antara Israel dan juga Hizbullah sebelumnya, bagaimana Anda melihat konflik yang terjadi saat ini antara Israel dan juga Hizbullah? Ya, saya kira Israel mencapai prestasi karena mereka dalam sepekan
itu menghabisi semua rantai komando militer Israel, itu mulai dari Ibrahim Akil pada tanggal 20 September, Jumat, kemudian Jumat 27 September itu menghabisi pemimpin tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrallah. Dan sebelumnya 30 Juli, sehari sebelum pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas, itu mereka berhasil menewaskan Panglima Hizbullah yaitu Fuad Syukur. Saya ketika di Beirut sempat berziarah ke kubur keduanya. Itu ada namanya pemakaman Syuhada Raudhah gitu di Beirut, di kawasan Dahiyah. Baik, Pak Faisal. Jadi merupakan prestasi ketika Israel bisa menghabisi para pemimpin Hizbullah. Baik, terima kasih Pak Faisal Assegaf untuk pernyataan dan juga penjelasannya. Kita tentunya sama-sama berharap agar nantinya pertempuran di antara beberapa negara di sana dapat segera selesai. Terima kasih, Bapak.